Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Overlooking a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan ternyata di ruangan ini ada Lin Xin dan Su Jin. Lin Xin pun mengucapkan selamat datang dan bertanya mengapa mereka tidak duduk dan mengobrol sebentar dengan dirinya. Da Zhuang pun mengatakan karena mereka telah ditemukan, jangan salahkan mereka jika bersikap kejam. Namun pada akhirnya mereka berdua berakhir dengan babak belur. Anak buah Da Zhuang pun tertawa kecil dan menyebut Lin Xin petarung yang hebat. Da Zhuang pun mengatakan apapun yang Lin Xin ingin tanyakan, dirinya akan memberitahu Lin Xin semuanya. Anak buah Da Zhuang pun mengatakan bahwa pelakunya adalah manajer Zhao Charlie. Dia menyuruh mereka berdua untuk merusak barang ini. Dan Zhao Charlie berkata agar jangan terlihat mencurigakan, jangan terlihat seperti disengaja. Da Zhuang pun mengatakan bahwa itu karena Shal Sutra baru Ai Masilu yang ikut dalam kompetisi adalah jiplakan dari desain Su Jin. Karena itulah mereka berusaha keras agar karya Su Jin tidak ikut kompetisi. Su Jin pun kaget mendengar hal ini. Su Jin pun bertanya bagaimana Ai Masilu bisa mendapatkan desain miliknya. Lin Xin mengatakan bahwa itu sudah jelas waktu Su Jin mengikuti French International Intangible Heritage and Fashion Art Exhibition. Su Jin harus menyerahkan berkas pendaftaran yang detail. Berkas itu pasti dibocorkan oleh orang dalam yang ditempatkan di dalam Intangible Cultural Heritage Association. Mereka langsung mengirimkan semuanya kepada Paul. Su Jin pun mengaku bahwa dirinya memang mengumpulkan berkas yang sangat mendetail dan desain dirinya jelas dimasukkan. Tapi dirinya tidak menduga akan jadi seperti ini. Su Jin pun kini berniat ingin melaporkannya ke polisi. Lin Xin seketika melarang Su Jin dan mengatakan bahwa itu percuma. Sekarang Su Jin hanya punya dua orang bodoh ini sebagai saksi. Tuduhan secara verbal saja tidak cukup untuk menuntut mereka. Mereka punya banyak cara untuk lolos dan memperlambat kerja Su Jin di saat yang bersamaan. Su Jin pun seketika bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Lin Xin mengatakan bahwa itu mudah. Singkirkan saja mereka dengan satu langkah penentu. Jangan beri mereka kesempatan untuk melawan kembali. Lalu pagi harinya, di kota Su kawasan pabrik, Paul pun sangat marah dan bertanya apakah dua orang bodoh itu belum kembali. Paul yakin mereka berdua pasti sudah kabur membawa uangnya. Dirinya sudah muak menunggu hari ini bawa wanita itu ke sini dengan cara apapun. Zhao Charlie pun mengerti dirinya telah menyiapkan lebih dari selusin preman. Lalu kini di depan pavilion Jin Yun, preman-preman yang telah dikumpulkan kini menerobos masuk ke dalam. Su Jin seketika meneriaki mereka karena mereka sangat berani menerobos masuk ke properti pribadi. Paul pun kini datang dan mengatakan kepada Su Jin bahwa kesabarannya ada batasnya. Su Jin harus menandatangani kontrak pemindahan ini. Suka atau tidak, Zhao Charlie pun mengatakan kalau Su Jin paham mana yang lebih baik untuknya, Su Jin akan tanda tangan. 2 juta ini cukup bagi Su Jin untuk membelikan neneknya peti mati yang bagus. Su Jin pun meminta mereka untuk terus bermimpi. Toko ini adalah pondasi dari keluarga Su. Tidak akan dirinya jual berapapun harganya. Paul yang kesal pun kini meminta bawahannya untuk segera maju menangkap Su Jin dan memaksanya untuk menandatangani kontraknya.
Namun di saat itu Nenek Sujin datang dan memukul mereka dengan tongkatnya. Nenek Sujin mengatakan selama dirinya hidup, dirinya tidak akan membiarkan mereka menyentuh bahkan dinding ataupun lantai di sini. Dan Sujin pun kini melakukan perlawanan dengan menendang orang yang masih memegang tangannya. Mereka pun seketika berteriak dan memanggil Nenek Sujin dengan sebutan nenek tua busuk. Di saat anggotanya hendak maju, Zhao Charlie menahannya dan bertanya apa yang hendak mereka lakukan. Nenek itu sedang sakit, mengapa mereka menyerang orang tua seperti itu? Zhao Charlie pun kini berjalan menuju sebuah benda antik milik Nenek Sujin dan menyebut kipas ini sangat cantik. Namun tiba-tiba Zhao Charlie dengan sengaja melepaskan pegangannya hingga menjatuhkan kipas ini dan kembali dengan alasan ingin mengambil kembali dan malah tidak sengaja menginjaknya. Zhao Charlie pun meminta maaf dan bertanya apakah kipas ini harganya 3.000 yuan. Ini bukan apa-apa, dirinya akan menggantinya. Anggota yang lain pun mengerti dan kini mulai melakukan perusakan barang antik yang ada di sekitar dengan alasan yang sama yang seperti dilakukan Zhao Charlie. Nenek Sujin pun sangat marah dengan hal ini dan kali ini Zhao Charlie mengeluarkan sebuah pisau kecil dan berjalan menuju Shal Sutra milik Sujin serta bertanya, sampah tua macam apakah ini, dirinya akan merobeknya. Zhao Charlie menilai bahwa ini kesempatannya, begitu rusak semuanya akan selesai. Di saat Nenek Sujin hendak memukul Zhao Charlie dengan tongkatnya serta menyebut Zhao Charlie tidak berperasaan, tiba-tiba sakit jantung Nenek Sujin kambuh yang membuatnya jatuh kesakitan. Sujin pun meminta neneknya untuk bertahan, dirinya akan memanggil ambulans sekarang. Paul yang melihat hal ini segera memberi kode kepada Zhao Charlie. Zhao Charlie seketika mengambil ponsel milik Sujin dan mengatakan bahwa dalam keadaan darurat seperti ini, panggilan telepon itu terlalu lambat. Paul pun meminta Sujin menandatangani kontraknya dan dirinya akan menyuruh dokter pribadi terbaiknya untuk segera mengobati Nenek Sujin. Sujin pun seketika menyebut mereka membunuh orang serta meminta mereka untuk mengembalikan handphonenya. Paul pun seketika bertanya soal membunuh orang ini. Dirinya memberi Sujin kesempatan. Pikirkan lagi, orang seperti Sujin warga negara Cina rendahan dan bukan siapa-siapa. Tidaklah lebih dari seekor semut di hadapan raksasa multinasional seperti mereka. Sujin kira bisa melawan perusahaan besar seperti mereka sambil mempertahankan pada kain-kain tidak berharga ini. Itu hal terkonyol yang pernah dirinya dengar. Dalam pikiran Sujin, Sujin ingat pesan Lin Xin. Lin Xin akan pergi untuk bersiap-siap, akan butuh waktu, tapi mereka mungkin datang pagi-pagi untuk membuat masalah. Sampai dirinya kembali, dirinya serahkan kepada Sujin. Sujin pun sempat mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin waktu itu karena melakukan ini untuk dirinya. Casey bukan hanya sebuah kerajinan tangan baginya, ini adalah hidupnya. Dirinya akan melindunginya dengan semua yang dirinya miliki. Lalu kini Sujin menanggapi Paul dan mengatakan bahwa Paul terus menyebut Casey kain tidak berharga. Tapi sebenarnya Paul cuma menyembunyikan rasa takutnya. Paul mati-matian berusaha membuat dirinya menandatanganinya karena koleksi terbaru perusahaan Paul di musim ini gagal total. Justru Paul lah yang paling membutuhkannya untuk bertahan. Mendengar hal ini, Paul pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana bisa tukang tenun busuk ini mengetahuinya. Deadline dari kantor pusat sudah dekat. Kalau dirinya tidak bisa mendapatkan Mountain and River Return to the Heart untuk perusahaan, dirinya akan tamat. Namun Paul merasa ini tidak benar. Memangnya kenapa kalau Sujin tahu tidak ada yang bisa menghentikan rencananya sekarang? Lalu Paul pun menekankan bahwa dirinya tidak tahu omong kosong apa yang Sujin bicarakan. Yang dirinya tahu adalah kalau Sujin terus menundanya, Nenek Sujin benar-benar akan berakhir dalam peti mati. Lalu di saat yang sama Lin Xin pun datang serta mengatakan bahwa Nenek Sujin memiliki umur panjang. Dia tidak akan masuk ke dalam peti mati hari ini. Tapi jelas ada seseorang yang ditakdirkan untuk masuk penjara hari ini. Paul pun tidak menyangka Lin Xin akan datang lagi. Di saat para penjaga berusaha menangkap Lin Xin dengan mudah menghindari semua gerakan mereka dan tiba-tiba berada di dekat Nenek Sujin. Lin Xin pun kini menggunakan kemampuan pengobatan tradisionalnya hingga mentotok beberapa titik di tubuh Nenek Sujin.
Setelahnya, Nenek Sujin pun merasa bingung, dadanya tidak terasa sakit lagi. Paul dan Zhao Charlie pun kaget melihatnya. Sujin seketika bertanya apakah Lin Xin juga bisa melakukan pengobatan. Lin Xin pun tidak menjawab pertanyaan ini dan meminta Sujin untuk membantu neneknya duduk dan buat dia nyaman. Mulai dari sini ambil saja cemilan dan nikmati pertunjukannya. Paul pun kini mendekati Lin Xin dan memberinya sebuah kartu serta menyebut Lin Xin cukup hebat. Bagaimana kalau Lin Xin bekerja untuk mereka? Dirinya akan memberi Lin Xin posisi eksekutif tingkat tinggi dan dirinya jamin Lin Xin akan punya uang untuk dihamburkan dan wanita untuk menemani Lin Xin. Paul pun mengatakan bahwa dirinya mengerti Lin Xin hanya membantu Sujin karena Lin Xin mengincarnya. Dengan ini, bekerjalah untuk dirinya dan Lin Xin bisa memiliki wanita cantik manapun yang Lin Xin sukai. Paul pun meminta Lin Xin untuk melihat ponselnya. Semuanya adalah supermodel internasional. Lin Xin yang melihat hal ini seketika menunjukkan ekspresi tidak mengenakannya. Paul yang melihat Lin Xin pun yakin Lin Xin pasti takjub. Dirinya tidak kaget, wanita seperti mereka itu sangat di luar jangkauan Lin Xin. Lin Xin pun seketika menepuk pundak Paul dan mengatakan bahwa dirinya kira Paul cuma orang jahat. Tidak disangka ternyata Paul juga tidak punya mata. Lihatlah mata sipit, pelipis kempot, dan rahang besar itu. Sebenarnya Paul mau membuat jijik siapa dengan selera kecantikan yang menyimpang dan mirip mayat ini. Simpan saja selera Paul yang aneh itu, jangan bawa-bawa ke sini. Jangan sekali-kali Paul membandingkan standar kecantikan murahan itu dengan standar Tiongkok. Paul pun seketika marah dan menyebut Lin Xin kurang ajar. Berani-beraninya Lin Xin menghina model top tier fashion internasional. Segera Paul meminta semua orang untuk menyerang Lin Xin dan patahkan ketiga kakinya. Namun nyatanya Lin Xin dengan mudah melumpuhkan semua orang dengan santai. Hal ini pun mengagetkan Paul dan Zhao Charlie. Dan di saat yang sama kini polisi, wartawan, dan para petinggi telah tiba di rumah Sujin. Dan terlihat kini Direktur Pusat Perlindungan Intangible Cultural Heritage Yanjiang serta Wali Kota Yanjiang telah tiba. Zhao Charlie pun kaget melihat Wali Kota Su ada di sini, bahkan Direktur Xie dari Pusat Perlindungan Warisan juga datang. Selain itu, polisi dan wartawan semuanya ada di sini, mereka selamat. Paul pun kini tersenyum melihat situasi ini dan berpikir, di sini dirinya bukan cuma elit global terhormat, tapi dirinya juga penyumbang pajak utama. Para pejabat ini pasti akan membela dirinya. Paul pun segera mengatakan bahwa ini sangat pas. Ada preman kasar di dalam yang berusaha mencelakai dirinya. Dirinya adalah eksekutif dari Aimasilu. Dirinya datang kemari untuk proses akuisisi toko ini secara damai. Tapi preman ini tidak hanya melukai staf pengawalnya, tapi juga melawan hukum secara brutal. Dia terang-terangan menyabotase ranah bisnis internasional. Zhao Charlie pun membenarkan hal itu, dirinya saksinya. Mereka berdua memanfaatkan akuisisi sebagai tameng untuk memeras Tuan Paul. Paul pun dengan lantang mengatakan bahwa mereka adalah korban. Lalu Sujin yang melihat wartawan mengambil gambar pun menilai ini tidak bagus. Lin Xin hanya turun tangan untuk melindungi dirinya. Jika mereka menuduhnya, hidupnya akan hancur total. Sujin pun seketika bereaksi dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Dan meminta semua orang untuk tidak mendengarkan omong kosong Paul. Paul jelas-jelas orang yang mencoba menghentikan dirinya untuk mengikuti kompetisi. Paul pun segera meminta seseorang untuk cepat menangkap Sujin. Namun pada kenyataannya, tiba-tiba mereka maju dan menyingkirkan muka Paul dari hadapan mereka. Sude pun segera memanggil Lin Xin dengan sebutan Tuan Qian dan meminta maaf. Dirinya yang mengundang Lin Xin ke sini untuk inspeksi, tapi dirinya tidak pernah menyangka Lin Xin akan tersesat ke dalam kekacauan seperti ini karena mereka. Wali Kota Su juga mengatakan bahwa mereka benar-benar meminta maaf. Mereka datang terlambat dan membuat Lin Xin ketakutan. Direktur Xie juga mengatakan bahwa mereka beruntung Lin Xin ikut campur. Paul seketika bertanya siapa Tuan Qian itu, bukankah Lin Xin hanya seorang siswa miskin? Zhao Charlie dengan ekspresi takut bertanya kepada wali kota. Wali Kota Su pasti salah. Dia hanyalah anak miskin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Wali Kota Su mengatakan bahwa Paul yang seorang eksekutif di Aimasilu. Dan Paul bahkan belum pernah mendengar tentang Tuan Qian.
Apakah Paul mengenal Kameda dari Jepang, keluarga biker dari Afrika Selatan, dan para Taipan Korea Selatan? Apakah Paul tidak mengenali nama-nama tersebut? Paul menyebut itu tidak mungkin. Apakah Lin Xin adalah Tuan Qian yang perkasa itu? Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa Paul menggunakan akuisisi Pavilion Jinyun sebagai kedok. Tujuan sebenarnya Paul adalah untuk menghentikan karya Sujin memasuki kompetisi. Karena Paul ingin menjiplak desainnya. Paul pun mengatakan bahwa itu murni fitnah, omong kosong belaka. Jadi, mengapa kalau Lin Xin itu Tuan Qian? Apakah itu memberi Lin Xin hak untuk menuduh dirinya sesuka hati? Dirinya mewakili Ai Masilu, puncak merek fashion global. Pendapatan tahunan mereka menyaingi seluruh provinsi Cina. Garis keturunan bangsawan seperti mereka akan menjiplak desain dari orang Cina yang tidak terkenal, siapa yang akan percaya itu? Para wartawan yang mendengar hal ini pun mulai ragu dan kedengarannya itu tidak mungkin. Mereka besar seperti Ai Masilu memiliki tim desain kelas dunia. Orang lain pun membenarkan hal itu. Mengapa Ai Masilu perlu menjiplak karya orang lain? Mendengar hal ini, Sujin pun menampak marah dan menilai ini sangat tercela menggunakan kekuasaan dan status untuk menindas orang lain. Apakah hukum benar-benar tidak punya cara untuk menanganinya? Lalu Paul mengatakan bahwa porselen Cina yang sudah ketinggalan zaman dan rusak bahkan tidak pantas untuk ditampilkan di pameran. Lin Xin pun menanggapi hal ini dan meminta semuanya untuk memastikan agar mengingat ekspresi arogan itu di wajah Paul. Dirinya harap Paul tidak menangis terlalu jelek nanti. Lin Xin pun meminta Sudi untuk menghubungkan dengan French International Intangible Heritage dan Fashion Art Exhibition. Dan kini mereka pun sudah terhubung. Paul pun sangat kaget melihat hal ini. Itu adalah ketua panitia pameran. Lin Xin pun kini bertanya kepada ketua panitia apakah sudah menangkap orang itu. Ketua panitia pun mengatakan bahwa berkat peringatan Lin Xin mereka telah menangkap informan yang bersembunyi di dalam komite. Dia telah mengakui semuanya kepada mereka, termasuk bukti suap Paul. Ketua panitia pun membeberkan bukti bahwa orang mereka memberitahu Paul tentang kiriman materi baru dari timur. Ada sebuah karya dari kota Su, Tiongkok sangat indah. Paul yang melihat karya ini menyebutnya sempurna. Desain Mountain and Reverse Return to Earth sangat cocok dengan gaya yang disukai presiden. Dirinya sudah melaporkan ke kantor pusat bahwa ini adalah karya asli dari timnya. Presiden sangat puas. Lalu orang lain pun bertanya kepada Paul mengapa tidak bermitra dengan orang Tiongkok itu secara langsung. Paul pun tertawa menanggapi soal bermitra ini. Mereka sudah menjual proyek ini ke 300 toko VIP di seluruh dunia. Ini pasti 100% asli. Jika mereka membagi keuntungan dengan pengrajin Tiongkok yang tidak dikenal, bagaimana mereka akan memutarbalikkan cerita merek mereka? Dan hal yang disebut Casey itu menenun satu potong membutuhkan waktu setengah tahun. Berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan? Dengan desain yang sudah ada, mereka bisa memproduksi sampel buatan mesin dalam satu hari. Selama mereka membuatnya menghilang sebelum pameran, desain ini akan menjadi pencapaian puncak karirnya. Paul yang sudah tidak tahan kini segera berlari menuju Sudi dan memintanya untuk mematikan ini palsu, ini buatan oleh AI. Namun dengan cepat petugas menghentikan langkah Paul. Petugas pun mengatakan bahwa Paul dicurigai melakukan spionase komersial, penggelapan ilegal dan menghasut penghancuran harta benda pribadi. Dengan ini Paul harus ikut mereka. Paul pun kini menangis dan menilai bahwa ini sudah berakhir. Posisi direktur dirinya hilang, saham Ai Masilu akan anjlok. Hidupnya benar-benar berakhir. Lin Xin pun kini bertanya apakah menurut Paul mesin bisa menggantikan jiwa dari kerajinan. Lin Xin pun meminta maaf, tapi estetika Tiongkok adalah sesuatu yang tidak pernah Paul pelajari seumur hidupnya. Lalu kini Direktur Xie mengatakan kepada seluruh anggota media bahwa hari ini atas nama pemerintah kota Su, dirinya dengan senang hati mengumumkan kabar gembira. Tuan Qian akan menginvestasikan 1 miliar yuan untuk bermitra dengan mereka dalam mendirikan basis inovasi dan pewarisan warisan budaya tak benda Jiangnan. Proyek ini pertama adalah revitalisasi penuh kerajinan Casey Pavilion Jinyun. Sujin akan menjabat sebagai duta resmi pangkalan dan kepala penasehat teknis. Para wartawan pun kini seketika bertanya kepada Sujin bagaimana perasaan Sujin saat ini. Sudah berapa tahun Sujin melakukan Casey dan apa rencana Sujin untuk menjaga agar seni ini tetap hidup.
Sujin pun nampak gugup dan seketika hendak jatuh, namun Lin Xin segera menangkap Sujin dan meminta Sujin untuk tidak gugup. Ini adalah momen Sujin sekarang, berdiri dengan teguh. Dalam pikiran Sujin, Lin Xin melakukan semua ini hanya untuk dirinya. Di saat yang sama, Paul seketika berlari dan mengatakan kepada Lin Xin bahwa dirinya bersedia memberi kompensasi 10 juta. Dengan ini, dirinya meminta tolong untuk tidak merilis videonya. Dirinya memohon dengan sangat. Lin Xin pun menyebut bahwa itu sudah terlambat. Hingga Paul pun hanya bisa berteriak. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.